Halo, ketemu lagi dengan saya Papa Adit Ayah Zain. Jadi hari ini kita akan mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk unggah dokumen CPNS 2019 di website BKD DKI. Jadi yang perlu teman-teman ketahui untuk dokumen-dokumen CPNS ya itu banyak banget dan harus valid baik di scan maupun fotokopi ya. Jadi eh, satu, foto 4x6 menggunakan seragam coklat kaki gitu. Yang kedua, surat pernyataan melaksanakan tugas dari SKPD gitu. Jadi teman-teman setelah menerima SK biasanya langsung juga menerima SPMT untuk mendapatkan gaji dan juga lokasinya di mana. Yang ketiga itu SK CPNS tersendiri. Yang keempat KTP. Yang kelima NPWP. Yang keenam BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ada di online, bisa di download ataupun di screenshot. Terus akta lahir. Nah, akta lahir kita udah kita cek belum ya? Kita cek dulu akta lahir. Jadi memang agak ribet tapi ya harus dipersiapkan. Jadi karena sampai nanti kita naik golongan, sampai jadi insya Allah kita jadi pejabat, semuanya harus diperlukan. Makanya kalau teman-teman ada yang hilang, ada yang rusak, itu harus dipersiapkan. Sayang, kita sebentar dulu. Ini kakak transkrip. Nah, ini akte kelahiran. Akte kelahiran. Oke. Kemudian itu akte nikah. Ya, bagi yang sudah nikah dilampirkan. Nih bukunya ya. Hanya boleh satu kalau di PNS yang didaftarkan. Tapi secara undang-undang sih ya skip dulu deh, nanti disensor ya. Terus kemudian kartu keluarga yang terbaru tuh warnanya putih bening tuh. Kemudian akta kelahiran suami atau istri atau anak jika ada, kalau enggak tinggal lewatin. Terus buku rekening tabungan DKI, karena kita bekerja di Pemprov DKI maka buku tabungannya dari Bank DKI. Nah biasanya PNS di daerah juga kan punya BUMD atau bank-bank daerah. Nah itu mereka rata-rata pakai itu juga, pakai bank daerah setempat. Kemudian setelah buku rekening DKI, ijazah SD sampai dengan SK CPNS. Ini kalau saya menggunakan S1, kalau misalnya S2 berarti ijazah sampai S2 gitu. Nah, berarti ijazah S1 sampai SD sampai SMA teman-teman gitu. Nah, ini harus kita siapkan semuanya satu persatu, di fotokopi, di scan. Ini administrasinya karena kita sudah lulus sebelumnya, cuman diminta scan aja karena sudah digital semua. Ini ijazah SD, namanya dulu masih STTB. Terus ini ijazah SMP, ijazah SMA, ini ijazah S1 kita, sehingga kita dapat golongan 3A. Udah itu, nah yang berikutnya ada transkrip. Nah ada ijazah, ada transkrip, sama dari SD sampai S1. Ada yang kemarin berpendapat yang SD SMP SMA itu transkrip itu yang di belakang ijazah gitu ya, boleh juga, nggak tahu ya boleh. Tapi kalau saya, karena kita biasanya kalau lulus itu dapat 2 ijazah sama SKHUN atau transkrip, saya pakai itu gitu. Ini bukan shift yang sesuatu yang fatal ya, artinya kalau nanti ada ini bisa direvisi gitu. Jadi ini STK, kalau STK SD surat tanda kelulusan. Ini kalau SMA namanya SKHUN. SKHUN SMP ya. Kalau SMA sama SKHUN. Nah, terus kalau di kuliah transkrip nilai. Tuh, jadi udah. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya slip penghasilan terakhir atau surat keterangan tidak menunjang suami istri bila pekerjaan PNS. Oke. Jadi kalau suami istri sama-sama PNS itu salah satunya nggak boleh mendapatkan tunjangan sama. Artinya maksudnya kalau saya punya istri PNS gitu, nah istri saya itu karena dia sudah PNS nggak bisa saya tanggung tunjangannya, saya tidak daftar tunjangannya gitu. Jadi hanya lampirkan slipnya istri, nanti di sana sudah terdeteksi bahwasanya tidak mendapatkan tunjangan karena sudah menjadi PNS tersendiri. Begitu juga sebaliknya, saya pun tidak dimasukkan tunjangan ke dalam istri atau lepas gitu. Karena di PNS ini kita bisa mendaftarkan pasangan kita dan anak kita untuk mendapatkan tunjangan
Itu tunjangan istri, tunjangan atau tunjangan suami, tunjangan anak, maksimal 2 anak gitu ya. Jadi tuh kita nggak pakai karena istri kita nggak PNS, istri kita usaha. Terus formulir KP4 itu formulir tunjangan. Jadi gini teman-teman, nih saya tunjukin formulirnya, formulir KP4. Nah jadi kan kalau mau dapat tunjangan itu harus didaftarkan, ini formulirnya. Jadi diisi nama anggota keluarganya, tanggal lahirnya, ya kan. Nah dapat tunjangan atau tidak dapat tunjangan, ini nama kita sesuai SK CPNS-nya, menerangkan atau tanda tangan kepala SKPD. Nah kepala SKPD kepala dinas langsung. Jadi ini formulir ini yang nanti akan menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan kita gitu ya. Nanti setelah ini lengkap, di scan, dikirim, masuk datanya otomatis, kemudian nanti kita fotokopi dilampirkan dalam map. Jadi ada hard copy, ada scanning. Oke, sementara itu dulu persiapan dokumen-dokumen CPNS kita mau fotokopi dulu. Nanti next saya akan kasih tips-tips selanjutnya ataupun informasi yang sebenarnya informasi biasa, tapi kalau teman-teman lagi ada waktu senggang nih, boleh teman-teman tonton, jadinya bisa menambah pengetahuan. Jadi ini loh dokumen-dokumen CPNS dari SD, SMP, SMA, semuanya harus sama, namanya nggak boleh beda satu huruf. KTP, ijazah, akte, karena nanti itu akan bermasalah. Apalagi teman-teman kalau nanti jadi pejabat itu salah, ada yang mempermasalahkan. Makanya administrasi sangat penting. Kalau teman-teman ada dokumen yang saat ini belum ada, belum punya, bikin, perbaiki gitu. Karena sekarang semua sudah lebih simpel. Oke, dari saya itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah, jangan lupa di like and subscribe channel Papa Adit Ayazen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.